menggunakan email. Nah, setelah teman-teman login akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya akan membuat tutorial yang pertama, yaitu sebelum saya membuat tutorial, saya mengubah bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia, yaitu dengan cara teman-teman bisa klik kanan, terus translate to Indonesia. Nah, setelah teman-teman translate akan muncul seperti ini dan akan muncul layar seperti ini. Di sini saya akan membuat tutorial yang pertama, yaitu kuis pilihan berganda. Di mana saya akan memilih tingkat kelas yang dimana menjadi kuis pilihan berganda, yaitu dimana saya akan bikin di kelas 11 dan saya akan membuat pertanyaannya yaitu 10 pertanyaan. Dan topik yang saya angkat dalam kuis pilihan berganda ini yaitu topik yang saya pilih yaitu sistem ekonomi campuran. Setelah teman-teman sudah mengisi semua, klik menghasilkan. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Kita bisa mengubahnya menjadi bahasa Indonesia dengan cara action. Nah, di sini sudah muncul pertanyaan pilihan berganda. Teman-teman bisa membaginya kepada siswa atau rekan. Teman-teman bisa membaginya kepada WA. Teman-teman bisa membaginya kepada teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa membagikannya kepada WA group untuk diisi, dan di sini sudah terdapat kunci jawaban dari masing-masing pertanyaan. Setelah itu kita bisa klik share untuk membagikannya. Tinggal salin tautan dan kirim ke WA group yang dituju teman-teman. Ini yaitu pembuatan lembar kerja, di mana teman-teman bisa membuat pembuatan lembar kerja dengan cara untuk siswa yaitu tingkat kelas. Saya memilih kelas 12 yang dimana saya membuat topiknya yaitu tentang sistem ekonomi campuran. Setelah kita menentukan tingkat kelas dan topik, maka kita klik menghasilkan untuk membuat pembuatan sistem lembar kerja. Nah, setelah muncul sistem pembuatan lembar kerja, teman-teman bisa mengubahnya ke bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, setelah teman-teman mengubah bahasanya, teman-teman bisa membuat sistem pembuatan lembar kerja yaitu dengan berbagai pilihan. Yang pertama soal pilihan berganda, seperti pertanyaan terbuka, dan ada juga kunci jawabannya. Teman-teman bisa share ke grup melalui bagikan link. Nah, setelah copy link, teman-teman silahkan bagikan ke WA group yang teman-teman
tutorial yang selanjutnya yaitu pertanyaan video dari YouTube. Kita dapat menggunakan video dari YouTube untuk membuat pertanyaan dengan cara yang pertama, saya di sini memilih tingkat kelas, yaitu tingkat kelas 10, dan saya memilih di sini itu pilihan berganda, dan jumlah pertanyaan yang saya buat yaitu 10 pertanyaan. Dan sebelum membuat link video YouTube, di sini saya akan mencari video YouTube yang cocok untuk membuat pertanyaan. Nah, di sini saya sudah mencari videonya, dan saya akan mengambil video yang dimana saya sudah memilih video yang cocok untuk. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one. Lalu di sini saya akan salin tautan. Setelah saya salin tautan, saya akan membuat klik di sini. Video yang tadi yang kita cari dari YouTube. Setelah itu klik menghasilkan. Nah, di sini sudah terdapat pertanyaan-pertanyaan dari video YouTube tersebut. Selanjutnya kita akan mengubahnya menjadi bahasa Indonesia dengan cara action menerjemahkan. Muncul pertanyaan dan beberapa pilihan jawaban. Di sini juga terdapat kunci jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menit keberapa jawaban tersebut ada. Setelah itu kita bisa klik share untuk men-share-nya. Kita dapat salin tautan untuk membagikannya ke WA. Nah, di sini saya sudah Nah, sekian tutorial dari saya, yaitu cara penggunaan. Baik, saya memilih tutorial yang selanjutnya yaitu rencana pembelajaran. Teman-teman bisa membuat rencana pembelajaran menggunakan Magic School, yaitu kita bisa dapat memilih tingkat kelas, yaitu saya memilih tingkat kelas 11, dan topiknya saya memilih topik sistem ekonomi corporate. Dan di sini teman-teman bisa menambahkan kriteria tambahan atau pengerjaan dari rencana pembelajaran ini, apakah secara berkelompok atau secara individu. Di sini saya memilih rencana pembelajaran secara berkelompok. Di sini teman-teman bisa menggunakan standar yang ditetapkan untuk menyelaraskan, maka saya memilih di sini menggunakan teks yang jelas. Setelah teman-teman mengisi semua, teman-teman dapat mengklik menghasilkan untuk rencana pembelajaran yang teman-teman inginkan. Teman-teman bisa mengubahnya menjadi bahasa Indonesia, yaitu dengan action, lalu menerjemahkan.
Nah, setelah teman-teman menerjemahkan, jika teman-teman ingin membaginya ke grup WA kelas, teman-teman bisa mengklik share. Nah, teman-teman bisa saling tahukan untuk membagikan kepada WA group atau WA kelas yang teman-teman inginkan. Nah, itu tutorial dari saya bagaimana cara penggunaan dari cara membuat rencana pembelajaran dari Magic School AI. Nah, tutorial yang selanjutnya itu ringkasan video YouTube. Di sini saya membuat ringkasan satu paragraf yang dimana saya sudah men-set link tadi dan langsung saja klik menghasilkan. Nah, teman-teman bisa mengubah hasilnya menjadi bahasa Indonesia atau bahasa yang teman-teman inginkan dengan cara action menerjemahkan. Nah, jika teman-teman ingin membagikannya, teman-teman bisa klik share. Setelah teman-teman klik share, saling tautan. Dan teman-teman bisa membagikannya ke WA group yang diinginkan. Nah, di sini saya akan membuat tutorial cara menggunakan PageID, yang dimana kita pertama login dulu menggunakan email. Setelah login akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya akan membuat tutorialnya dengan yang pertama klik create, klik listen. Setelah itu teman-teman bisa memilih salah satu materi yang teman-teman inginkan. Di sini saya akan membuat materi yang berjudul di sini saya akan membuat materi yaitu yang berjudul materi krisis ekonomi. Setelah itu klik cari. Nah, di sini teman-teman bisa memilih apa materi yang teman-teman inginkan. Nah, di sini saya sudah menemukan materi yang diinginkan pada klik seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu klik continue. Nah, teman-teman setelah klik continue, teman-teman bisa menambahkan soal yaitu dengan tim. Teman-teman bisa memilih yang dimana ada dua opsi. Yang pertama yaitu pilihan berganda, dan opsi yang kedua yaitu essay, dimana saya akan membuat pertanyaan yaitu soal essay. Dimana soal essaynya Nah, setelah teman-teman mengklik mengisi pertanyaannya, teman-teman bisa save dan klik save. Nah, setelah diklik save akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa menambahkan materi dengan dictator. Di sini kita bisa menambahkan materi, yaitu saya akan menambahkan materi.
Setelah teman-teman menambahkan materinya, teman-teman bisa klik save. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik discuss untuk diskusi. Di sini teman-teman bisa membuat beberapa pertanyaan untuk bahan diskusi. Di sini saya akan membuat sekitar 5 pertanyaan. Yaitu pertanyaan pertama, menurut Anda Nah, di sini saya membuat pertanyaan pertama, yaitu menurut Anda apa penyebab utama krisis ekonomi? Nah, di sini pertanyaan kedua, bagaimana peran pertanyaan ketiga, yaitu apa saja kebijakan ekonomi moneter dan fiskal yang menurut Anda paling efektif untuk mengatasi krisis ekonomi? Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana strategi terbaik untuk mengurangi dampak krisis ekonomi pada masyarakat. Dan pertanyaan terakhir yaitu apa saja kebijakan moneter dan fiskal yang menurut Anda paling efektif untuk mengatasi krisis ekonomi. Nah, setelah terdapat pertanyaan untuk diskusi, selanjutnya publish. Nah, teman-teman bisa mempublishnya. Nah, selanjutnya yaitu klik share or listen. Teman-teman bisa mengklik copy link untuk membagikannya ke grup WA atau teman yang ingin menjawabnya. Klik copy, klik sign. Setelah itu teman-teman bisa membagikannya ke grup WA. Nah, di sini saya sudah membagikannya kepada grup WA dan akan share teman saya. Nah, sekian tutorial penggunaan PAD dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, sekian tutorial dari saya cara penggunaan PAD dan Digixpo. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi
Academy Music School. Terima kasih.